Salah seorang sahabat dari kalangan orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama, ikut dalam Perang Badar, dan termasuk orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ikut dalam seluruh perang bersama Rasulullah selain Perang Badar. Dia ikut dalam pengepungan dan penaklukan Damaskus. Lalu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menjadikannya sebagai gubernurnya. Dia adalah orang pertama dari umat ini yang menjadi gubernur di Damaskus. Zaid bin Amr bin Nufail, ayah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, adalah orang khusus di zaman dan masanya. Orang-orang menyembah berhala, tetapi Zaid menyembah Allah yang Maha Esa, pemilik pembalasan. Maka dari tulang sulbinya keluar anak yang penuh kebaikan ini, Sa'id bin Zaid, yang menjadi salah seorang dari 10 orang sahabat yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Zaid bin Amr membiarkan hidup anak perempuan yang akan dikubur hidup-hidup. Jika dia melihat seorang ayah yang hendak melakukan itu terhadap anak perempuannya, yakni ingin membunuhnya, Zaid berkata, "Berhenti, jangan membunuhnya, aku yang akan merawatnya." Lalu Zaid mengambilnya. Ketika anak perempuan itu sudah dewasa, dia akan berkata kepada ayahnya, "Kalau engkau berkenan, aku menyerahkannya kepadamu. Tetapi jika tidak, biarlah aku yang merawatnya." Zaid mencela orang-orang Quraisy. Dia berkata, "Allah menciptakan domba. Allah menurunkan air dari langit untuknya. Dia menumbuhkan tanaman dan rerumputan dari bumi untuknya. Kemudian kalian menyembelihnya bukan dengan nama Allah?" Agar kita berbahagia bisa menyimak sirah perjalanan hidup yang harum ini, marilah kita melihat bagaimana kehidupan Zaid bin Amr. Bagaimanakah kisahnya? Agar kita mengetahui bagaimana buah yang baik keluar dari dahan pohon yang penuh berkah. Pada suatu hari, orang-orang Quraisy berkumpul pada hari raya mereka di sisi salah satu berhala mereka yang mereka agung-agungkan. Mereka menyembelih di sisinya, beriktikaf padanya, dan bernazar untuknya. Hari raya itu diperingati sehari dalam 1 tahun. Tiba-tiba ada 4 orang yang menyingkir dari mereka. Mereka saling berbisik di antara mereka. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Kita sepakat untuk jujur dan saling menjaga rahasia." Mereka berkata, "Ya." 4 orang tersebut adalah Waraqah bin Naufal, Ubaidullah bin Jahsh, ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muthalib, Uthman bin Al-Huwairith, dan Zaid bin Amr bin Nufail. Sebagian berkata kepada yang lain, "Demi Allah, kalian telah mengetahui bahwa kaum kita bukan berpijak pada apa-apa. Mereka telah salah terhadap agama moyang mereka, Ibrahim. Mengapa kita tawaf di sekitar batu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak mendatangkan mudarat, dan tidak mendatangkan manfaat? Wahai kaum, carilah sebuah agama untuk diri kalian, karena demi Allah, kalian bukan di atas apapun." Lalu mereka bubar dan berpencar ke berbagai negeri, mencari Hanifiyah, agama Ibrahim. Waraqah bin Naufal menelusuri agama Nasrani. Dia mencari kitab-kitab dari pemeluknya, sehingga dia mengetahui ilmu dari ahli kitab. Ubaidullah bin Jahsh terus mencari sampai Islam tiba, dan dia masuk Islam. Lalu dia berhijrah ke Habasyah bersama kaum muslimin, diikuti istrinya, Ummu Habibah binti Abi Sufyan yang juga masuk Islam. Sayangnya, ketika dia tiba di Habasyah, dia memeluk agama Nasrani, dan dia mati di sana sebagai Nasrani. Adapun Uthman bin Al-Huwairith, maka dia datang kepada Kaisar, Raja Romawi. Dia masuk Nasrani dan mempunyai kedudukan di sisi sang raja. Adapun Zaid bin Amr bin Nufail, maka dia menahan diri. Dia tidak ikut Yahudi dan tidak ikut Nasrani, namun dia juga tidak mengikuti agama kaumnya. Dia menjauhi berhala, bangkai, darah, dan sembelihan yang disembelih di depan berhala. Dia melarang mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dia berkata, "Aku menyembah Rob Ibrahim." Dia tidak segan mengkritik agama yang dianut oleh kaumnya. Dari Asma binti Abi Bakar, radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Aku pernah melihat Zaid bin Amr bin Nufail, seorang laki-laki tua yang telah berumur. Dia menyandarkan punggungnya ke Ka'bah. Dia berkata, 'Wahai orang-orang Quraisy, demi zat yang jiwa Zaid bin Amr berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalian yang memegang agama Ibrahim selain aku.'" Ya Allah, seandainya aku mengetahui wajah apakah yang paling engkau cintai, niscaya aku menyembahmu dengannya, tetapi aku tidak mengetahui. Kemudian dia bersujud sekenanya. Ibnu Ishaq rahimahullah berkata, "Aku diberitahu bahwa anaknya, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, dan Umar bin Al-Khattab, sepupunya, berkata kepada Rasulullah SAW, 'Apakah kami boleh beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah untuk Zaid bin Amr?' Nabi SAW menjawab, 'Ya, karena dia akan dibangkitkan sebagai umat sendirian.'"
Zaid bin Amr bin Nufail menjelaskan perpisahan dirinya terhadap agama kaumnya dan apa yang ia dapatkan demi itu. Apakah satu Tuhan ataukah 1000 Tuhan? Aku menyembah jika perkara terbagi. Aku meninggalkan Lata dan Uzza semuanya. Begitulah yang dilakukan oleh orang kuat lagi sabar. Aku tidak menyembah Uzza, tidak pula kedua anaknya. Aku juga tidak mengunjungi 2 berhala Bani Amr. Aku tidak menyembah Hubal. Ia pernah menjadi Tuhan kita beberapa waktu, karena akalku berjalan. Aku heran, siang dan malam hari memang memiliki keajaiban yang diketahui oleh orang yang melihat, bahwa Allah telah membinasakan orang-orang dalam jumlah besar. Mereka adalah pelaku dosa-dosa. Dia menyisakan yang lain karena kebaikan suatu kaum. Lalu dari mereka seorang anak kecil tumbuh dewasa, manakala seseorang berhenti sesat. Suatu hari dia bangkit, sebagaimana dahan yang kering bersemi oleh hujan. Akan tetapi aku menyembah Ar-Rahman, Robku, agar Rob yang Maha Pengampun mengampuni dosaku. Jagalah ketakwaan kepada Allah Rob kalian. Selama kalian menjaganya, kalian tidak akan rugi. Kamu melihat rumah orang-orang baik adalah surga, sedangkan neraka yang panas untuk orang-orang kafir, kehinaan dalam kehidupan. Jika mereka mati, maka mereka mendapatkan apa yang menyempitkan dada. Zaid bin Amr bertekad meninggalkan Mekah untuk melanglang buana mencari Hanifiyah agama Ibrahim. Tetapi, setiap kali Sofiyah binti Al-Hadrami melihatnya bersiap-siap untuk pergi, dia mengadukannya kepada Al-Khattab bin Nufail. Al-Khattab mencelanya karena dia telah meninggalkan agama kaumnya. Al-Khattab juga menyiksa Zaid. Dia membawanya ke perbukitan Mekah sampai di Hira yang menghadap Mekah. Lalu Al-Khattab menugaskan para pemuda Quraisy dan orang-orang bodohnya untuk menjaganya. Dia berkata kepada mereka, "Jangan biarkan dia masuk ke Mekah." Maka Zaid tidak masuk Mekah kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Jika mengetahui hal itu, mereka memberitahu Al-Khattab sehingga dia mengeluarkannya dan menyiksanya. Al-Khattab tidak ingin Zaid merusak agama orang-orang Mekah dan tidak ingin ada orang Mekah yang mengikuti Zaid. Kemudian Zaid keluar mencari agama Ibrahim alaihissalam. Dia bertanya kepada para rahib, ahli ibadah, dan para ulama ahli kitab sampai Zaid tiba di Al-Musil dan seluruh jazirah. Dia terus melangkah sampai ke Syam. Dia menemui seorang rahib di Mifa'ah di bumi Balko. Menurut mereka, ilmu orang-orang Nasrani bersumber kepadanya. Maka Zaid bertanya kepadanya tentang Hanifiyah agama Ibrahim. Maka rahib itu berkata, "Sesungguhnya engkau mencari agama. Engkau tidak akan menemukan orang yang menunjukkannya kepadamu pada hari ini. Tetapi sudah tiba saatnya kehadiran suatu masa di mana seorang nabi akan muncul di negerimu yang telah engkau tinggalkan. Nabi tersebut diutus membawa Hanifiyah agama Ibrahim. Pulanglah, karena sekarang dia diutus. Ini adalah zamannya." Zaid telah mempelajari Yahudi dan Nasrani, namun dia tidak menerima apapun dari keduanya. Maka Zaid pulang dengan segera begitu dia mendengar apa yang diucapkan oleh rahib itu. Dia ingin pulang ke Mekah. Tetapi di tengah negeri kabilah Laham, orang-orang menyerangnya dan membunuhnya. Di akhir kesempatan dalam hidupnya, Zaid memandang ke langit. Dia berkata, "Ya Allah, jika aku tidak berhasil mendapatkan kebaikan ini, biarkanlah anakku Said yang mendapatkannya." Allah mengabulkan doanya yang penuh berkah. Anaknya, Said radhiyallahu an, termasuk orang-orang angkatan pertama yang masuk Islam. Said radhiyallahu an masuk Islam sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk rumah Al-Arqam. Said radhiyallahu an harus memikul bagian dari siksaan karena keislamannya. Dari Qais bin Hazim radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Sa'id bin Zaid berkata kepada orang-orang, 'Seandainya engkau melihatku pada saat Umar, sebelum ia masuk Islam, mengikatku dan mengikat saudara perempuannya karena masuk Islam. Seandainya seseorang marah karena apa yang telah kalian perbuat terhadap Uthman, niscaya dia berhak untuk marah.'" Islamnya Sa'id radhiyallahu anhu diikuti oleh istrinya, Fatimah binti Al-Khattab radhiyallahu anha, saudara perempuan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allah menjadikan dua orang ini sebagai sebab Umar masuk Islam. Sekalipun sebab mendasar Umar masuk Islam adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadzainir rajulaini ilaik, bi Abi Jahlin au bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah,
kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai, Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab. Yang lebih Allah cintai adalah Umar. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tenanglah wahai Hira, karena di atasmu hanyalah seorang nabi, atau siddiq, atau syahid." Di atasnya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Az-Zubair, Sa'ad, Abdurrahman, dan Sa'id bin Zaid. Dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya bahwa Arwa binti Uwais menuntut Sa'id dengan tuduhan telah mengambil sebagian dari tanah miliknya. Ia melaporkan Sa'id kepada Marwan bin Al-Hakam. Sa'id berkata, "Apakah aku mengambil sebagian dari tanahnya setelah aku mendengar dari Rasulullah?" Marwan bertanya, "Apa yang engkau dengar dari beliau?" Sa'id menjawab, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengambil satu jengkal tanah secara zolim, niscaya tanah itu sampai 7 lapisnya akan dipikulkan kepadanya." Maka Marwan berkata, "Aku tidak meminta bukti lain darimu setelah ini." Sa'id berkata, "Ya Allah, jika wanita itu dusta, butakanlah matanya dan matikanlah ia di tanahnya sendiri." Dia Urwah berkata, wanita tersebut tidak mati hingga dia buta. Kemudian ketika wanita itu berjalan di tanahnya, dia terjatuh ke dalam sebuah lubang, lalu dia mati. Saya menulis kisah ini untuk setiap pelaku kezoliman di muka bumi ini, bersama firman Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang zolim, kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 227. Dan firman Allah, dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang zolim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada hari itu mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Sa'id radhiyallahu anhu telah ikut dalam seluruh peperangan selain perang Badar, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk suatu tugas penting. Sa'id radhiyallahu anhu pulang dari tugas tersebut ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam kembali membawa kemenangan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan bagiannya dari harta rampasan perang, sehingga dia seperti orang yang ikut serta dalam perang Badar. Sa'id radhiyallahu anhu tas hadir dalam setiap peperangan setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Dia mencari syahadah, mati syahid di jalan Allah, dan dia tidak menerima selainnya sebagai pengganti. Di perang ini, Sa'id radhiyallahu anhu adalah panglima pasukan berkuda. Dia termasuk orang yang paling keras dalam perang. Dialah yang mengusulkan kepada Khalid radhiyallahu anhu agar memulai perang ketika pasukan Romawi melempari kaum muslimin dengan anak panah. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berteriak kepada Khalid radhiyallahu anhu, "Mengapa kita menjadi sasaran orang-orang ajam? Mereka telah menghujani kita dengan anak panah, sehingga kuda-kuda sulit untuk dikendarai." Maka Khalid radhiyallahu anhu menghadap kepada pasukan berkuda kaum muslimin. Dia berkata kepada mereka, "Seranglah, semoga Allah merahmati kalian, dengan nama Allah." Khalid menyerang tentara Romawi dan diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Mereka teguh dan sabar menghadapi 2 kali serangan orang-orang Romawi atas mereka, sekali ke bagian kanan pasukan dan sekali ke bagian kiri. Kemudian kaum muslimin teguh menghadapi hujan anak panah mereka. Pasukan kaum muslimin bergerak menyerbu orang-orang Romawi, dan mereka hanya memberikan perlawanan sesaat, setelah itu mereka kocar-kacir. Mereka menderita kekalahan hebat. Kaum muslimin membunuh mereka sesuka hati dalam jumlah besar, dan menguasai markas mereka berikut isinya. Dalam Ta'arikh At-Tabari disebutkan dari Ibnu Ishaq, ketika Kubkular, panglima pasukan Romawi, melihat kehebatan daya tempur dan serangan kaum muslimin, dia berkata kepada pasukannya, "Tutupilah kepalaku dengan kain." Mereka bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "Hari yang sangat buruk, aku tidak ingin melihatnya. Aku tidak pernah melihat dunia yang lebih buruk daripada ini." Kaum muslimin memenggalnya dalam keadaan kepalanya tertutup kain. Barangkali inilah kepahlawanan yang paling cemerlang dari Sa'id radhiyallahu anhu, yaitu apa yang dia abadikan dalam sejarah Perang Yarmuk. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu berkata,
Pada Perang Yarmuk, jumlah kami sekitar 24.000 orang, sedangkan orang-orang Romawi keluar dalam jumlah 120.000 pasukan. Mereka bergerak menuju kami dengan langkah-langkah berat seolah-olah mereka adalah gunung yang digerakkan oleh tangan-tangan yang tersembunyi. Di depan mereka, para pendeta, para pastur, dan para tokoh agama Nasrani berjalan membawa salib, dan mereka mengeraskan puji-pujian, lalu pasukan menirukannya di belakang mereka. Suara mereka bergemuruh layaknya suara halilintar. Ketika jumlah mereka yang sedemikian besar itu nampak di hadapan kaum muslimin tercengang. Hati mereka tersusupi oleh sedikit ketakutan. Pada saat itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu berdiri mendorong kaum muslimin untuk berperang. Dia berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Wahai hamba-hamba Allah, bersabarlah, karena kesabaran adalah keselamatan dari kekufuran dan mengundang ridho Rob, serta pengusir kehinaan. Siapkan tombak, berlindunglah dengan tameng. Diamlah selain dari mengingat Allah Azza wa Jal pada diri kalian, sampai aku memerintahkan kalian, insya Allah." Sa'id radhiyallahu anhu berkata, pada saat itu seorang laki-laki keluar dari barisan kaum muslimin. Dia berkata kepada Abu Ubaidah, "Aku bertekad untuk mati saat ini. Adakah engkau ingin berkirim pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menjawab, "Ya, sampaikan salamku dan salam kaum muslimin kepada beliau. Katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rob kami adalah benar." Sa'id radhiyallahu anhu berkata, "Begitu aku mendengar kata-katanya dan aku melihatnya menghunus pedangnya, lalu dia berjalan maju menyongsong musuh-musuh Allah, aku langsung menjatuhkan diriku ke tanah, duduk berlutut. Aku menyiapkan tombakku. Aku menusuk seorang penunggang kuda pertama yang menyerang kami. Kemudian aku melompat ke arah musuh. Allah telah mencabut seluruh rasa takut yang ada di dalam hatiku. Maka kaum muslimin maju menyerang pasukan Romawi, sehingga Allah menetapkan kemenangan untuk kaum muslimin." Hubaib bin Salamah radhiyallahu anhu berkata, "Pada perang Yarmuk kami sangat terbantu oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Sungguh luar biasa dia. Sa'id tidak lain kecuali singa." Ketika melihat orang-orang Romawi dan takut kepada mereka, dia menjatuhkan dirinya di tanah dan duduk berlutut. Begitu orang-orang Romawi mendekatinya, dia melompat menyongsong mereka layaknya singa. Dengan tombaknya dia menusuk orang pertama dari pasukan Romawi dan membunuhnya. Dia terus berperang dengan berjalan kaki sebagai seorang pemberani tidak kenal takut. Dia juga berperang dengan berkuda sementara orang-orang bergabung kepadanya. Setelah perjalanan hidup yang penuh dengan pemberian, pengorbanan, dan jihad di jalan Allah, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu pergi meninggalkan dunia ke surga Allah yang Maha Pengasih. Dia termasuk 10 orang sahabat yang dijamin surga. Sa'id radhiyallahu anhu wafat di Al-Aqiq, lalu dibawa ke Madinah dan di sana dia dikebumikan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memandikannya. Orang yang meletakkannya di kuburnya adalah Sa'ad dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hal itu pada tahun ke-50 atau 51 Hijriah. Pada hari itu, Sa'id berusia 70 tahun lebih. Semoga Allah meridhoi Sa'id dan sahabat-sahabat yang lainnya.